Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah dengan NIM 858947902. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD modul 1 KP2 tentang simbiosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah bolpen, tabel, dan alam sekitar. Tujuan pada praktik kali ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme di lingkungan sekitar. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan erat dan jangka panjang antara dua spesies organisme yang berbeda. Hubungan ini bisa menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh bagi salah satu atau kedua pihak yang terlibat. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang keduanya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua organisme yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contoh simbiosis mutualisme adalah kayu dan jamur, di mana jamur membantu pohon menyerap nutrisi dan air dari tanah, sementara pohon memberikan karbohidrat hasil fotosintesis kepada jamur. Lebah dan bunga termasuk dalam simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sementara bunga dibantu dalam proses penyerbukan saat lebah memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Contoh simbiosis mutualisme selanjutnya adalah lumut dan pohon. Lumut dapat tumbuh di permukaan pohon dan mendapatkan nutrisi dari udara serta debu. Di sisi lain, lumut membantu menahan air di sekitar pohon dan menciptakan lingkungannya lembab, memungkinkan pohon untuk bertahan dalam kondisi kering. Cacing dan tanah termasuk dalam simbiosis mutualisme, di mana cacing tanah menguntungkan tanah dengan menggemburkannya, menyediakan nutrisi, dan meningkatkan sirkulasi air serta udara, sementara cacing mendapatkan makanan dari bahan organik di dalam tanah. Manusia dan tumbuhan termasuk dalam simbiosis mutualisme, di mana manusia mendapatkan oksigen bersih dari tumbuhan untuk bertahan hidup, sedangkan tumbuhan mendapat keuntungan berupa nutrisi dan juga makanan yang diberikan oleh manusia untuk proses fotosintesis. Pohon naga dan pohon randu merupakan simbiosis komensalisme, di mana pohon naga diuntungkan karena mendapatkan tempat merambat, sementara pohon randu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Anggrek dan pohon rambutan termasuk dalam simbiosis komensalisme, karena anggrek diuntungkan dengan menempel pada pohon untuk mendapatkan sinar matahari dan tempat tumbuh, sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis paku dan terem besi termasuk dalam jenis komensalisme. Paku menempel pada terem besi untuk mendapatkan akses lebih baik terhadap sinar matahari, sedangkan pohon terem besi tidak dirugikan maupun diuntungkan karena paku hanya menumpang untuk mendapatkan cahaya dan tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Sirih dan nangka termasuk dalam simbiosis komensalisme, di mana sirih diuntungkan karena mendapat tempat untuk tumbuh, merambat, dan cahaya matahari, sedangkan pohon nangka tidak diuntungkan maupun dirugikan.
Ulat dan pohon pisang termasuk dalam simbiosis parasitisme, di mana ulat mendapat keuntungan dengan memakan daun pisang sebagai sumber makanan dan tempat berlindung, sementara pohon pisang dirugikan karena daunnya menjadi rusak dan tidak bisa berfotosintesis secara optimal. Kutu dan kucing termasuk dalam simbiosis parasitisme, di mana kutu diuntungkan karena mendapat makanan dan tempat tinggal di tubuh kucing, sementara kucing dirugikan karena kutu menghisap darahnya sehingga menyebabkan gatal dan potensi masalah kesehatan. Benalu dan pohon jambu adalah simbiosis parasitisme, di mana benalu diuntungkan dengan mendapatkan nutrisi dari pohon jambu, sementara pohon jambu dirugikan karena nutrisinya dihisap oleh benalu. Kutu putih dan pepaya termasuk dalam simbiosis parasitisme, di mana kutu putih merugikan pepaya dengan menghisap nutrisi sehingga pertumbuhan tanaman terlambat, daun menguning dan keriting, serta buah menghitam dan membusuk. Nyamuk dan manusia adalah simbiosis parasitisme, di mana nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan atau darah untuk berkembang biak, sementara manusia dirugikan karena merasa gatal, iritasi, dan berpotensi terserang penyakit berbahaya seperti demam berdarah atau malaria. Kesimpulan pada praktik ini adalah simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme. Simbiosis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Semangatnya sudah, ayo sekali.